wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Pagi Ibu. Oke, gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya teman-teman. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Regina, silakan pimpin doanya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, setelah itu ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Regina Askari, Hadir Bu. baik. Ibu Mariati, Hadir Ibu. baik. Farikatul Mufidah, Hadir Bu. baik. Kemudian Septiani Salmaila Faiza, Hadir Bu. baik. Semuanya hadir semua ya, alhamdulillah, bagus sekali. Kemudian kira-kira setelah teman-teman lihat gambar ini, kita mau belajar apa ya? Jamur. Karangan jamur. Betul sekali. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, teman-teman harap melihat dulu gambar-gambar yang ada di layar depan kalian ini. Sudah diamati? Baik. Oke, nih teman-teman, bayangin jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan yang namanya jamur. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi ya di bumi kita ini? Apakah tumpukan daun kering di halaman, sisa makanan di dapur kita, bahkan pada industri roti itu kira-kira akan menjadi seperti apa ya? Dan akankah dunia kita ini terlihat seimbang dan bersih? Baik, sebelum kita lanjut, Ibu ingin kalian memberikan hipotesis awal kalian terhadap pertanyaan pematik ini. Tadi kan kalian sudah melihat tuh di slide sebelumnya itu ada gambar-gambar jamur. Nih. Kalian sudah melihat ini. Sekarang kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian? Ada yang mau coba memberikan pendapatnya? Saya Bu. Baik, Regina. Mungkin daun-daun kering itu tidak akan membusuk Bu, jadi menumpuk terus. Oke, kreatif sekali ya. Itu bagus sekali. Selanjutnya Dwi mungkin. Kalau tidak ada jamur, roti-roti tidak bisa mengembang Ibu, karena ragi itu bagian dari jamur. Oke, benar banget ya. Dwi sudah mengaitkan dengan konteks di kehidupan nyata. Kemudian Vida. Ini Bu, mungkin lingkungannya bisa jadi kotor Bu, karena kan sampah organiknya nggak terlalu. Iya. Benar. Kita mau menambahkan? Iya Bu, jadi lebih bau kalau sampahnya nggak terlalu. Oke teman-teman, itu semua benar sekali ya jawabannya. Jadi tentunya sebelum kita mempelajari peranan jamur ini, kita harus berpikir ya layaknya seorang ilmuwan. Tadi teman-teman sudah menjawab hipotesis awal teman-teman. Nah, itu nanti akan berlanjut ke proses pembelajaran berikutnya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mampu menganalisis peranan jamur bagi kehidupan sehari-hari. Kelihatannya sederhana bukan teman-teman, tapi itu penting sekali ya, karena dengan kita mempelajari yang namanya
kalian nggak cuma belajar tentang jamurnya aja, hafalan aja gitu, tapi kalian juga mampu memainkan atau dengan mempelajari ini akan menjadi sarana bagi kalian untuk mengenal ciptaan Allah lebih dalam ya teman-teman, dan juga mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kutipan surat di Al-Qur'an, surat Al-Hijr ayat 19 yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi dan juga menancapkan gunung-gunung ya. He spread it out and placed you on it few mountains and cause everything to grow there in perfect balance. Jadi semua itu Allah tumbuhkan gitu berdasarkan ukuran dan juga keseimbangannya. Jadi semua yang dihidupkan, ditumbuhkan di bumi kita ini sudah menurut ukuran dan keseimbangannya. Ini juga ini juga berarti juga bagi jamur, berarti si jamur ini merupakan makhluk hidup ya, ciptaan Allah, di mana si jamur ini merupakan bentuk keseimbangan dan juga ukurannya. Baik teman-teman, sudah melihat gambar di depan ini? Oke, kira-kira menurut teman-teman ini tuh apa dan peranannya apa? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Oke, tidak. mengurai kayu yang sudah mati Bu, jadi jamurnya nanti makan kayu gitu. Oke, bagus sekali jawabannya. Kemudian ada lagi mungkin selanjutnya? Coba lihat dulu nih gambar ini. Nah ini apa nih teman-teman? Tempe Ibu. Benar banget. Nah siapa di sini yang suka makan tempe? Saya Ibu. Tempe makanan favorit saya. Tempe apa tuh Dwi? Biasanya diapain? Tempe goreng tepung Ibu, mendoan. Wah, itu makanan favorit kita semua ya teman-teman. Nah di sini mungkin ibu membawa salah satu contoh tempe ya teman-teman. Jadi ini merupakan tempe, di mana si tempe ini terbuat dari Jamur Ibu. Nah, kalian ada yang mau melihat dulu penampakannya atau merasakan teksturnya? Kira-kira apa yang kalian rasakan atau kalian bisa lihat setelah kalian mengamati si wujud tempe ini? Ada yang serabut-serabutnya Ibu. Nah, kira-kira serabut-serabutnya itu apa ya? Ada yang tahu? Ini jamur rizopus Ibu. Bener banget. Tuh ya, tepuk tangan. Oke, ini selanjutnya teman-teman bisa lihat. Ada yang tahu ini apa? Roti. Nah, rotinya kelihatan gimana ya teman-teman? Mengembang bisa. Nah, kenapa ya dia bisa mengembang? Karena ada airnya. Di sini siapa yang pernah buat roti? Saya. Oke, keren semuanya. Nah, gimana ya? Kok bisa sih si roti ini mengembang? Kira-kira kalian pas buat roti itu diapain? Dimasukin ragi yang masih aktif Ibu. Terus Dicampur. ya habis itu Ditutup. selama berapa? Ibu. Ya kira-kira memang harus ditunggu ya teman-teman supaya dia mengembang. Jadi di sini ada proses fermentasinya ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang tahu
Iya benar, ini ya, yang ini jamur kancing teman-teman. Terus yang ini tuh jamur, nggak ada yang tahu. Tidak tahu ibu. Oh ini namanya jamur shiitake. Nah kalian pasti tahu lah jamur kancing dan shiitake itu biasanya digunakan untuk apa? Ramen ibu. Bisa. Diolah dari makanan bu. Bener. Sayur serupa. Nah kemudian ini wujud dari si penicillium. Oke, kita masuk ke sesi diskusi ya teman-teman. Nah, berdasarkan gambar yang baru kalian amati tadi dan hipotesis awal kalian tadi, gimana jamur berperan dalam dekomposisi, produksi makanan, dan manfaat lain bagi kehidupan. Ini pertanyaan diskusi kalian. Di sini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ibu. Oke, kelompok 1 Regina dan juga Dwi. Sudah siap? Siap. Oke, siap. Terus kelompok 2 ada Vida dan juga Dita. Sudah siap? Iya bu. Oke. Kita lanjut ke diskusi. Nah, tadi Ibu sudah memberikan pertanyaan diskusi. Sekarang teman-teman bisa menuliskan ya 2 sampai 3 poin yang bisa kalian tuliskan setelah kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian. Jawabannya tulis nama dan nama panjang kalian dan juga kelompok. Nah kalian diberikan waktu selama kurang lebih 5 menit ya teman-teman, mulai dari sekarang. Regina, Dwi ada kesulitan? Oke. Kita ada kesulitan? Sedang Enggak bu. Ibu makan tempe di kelas. orang ini mau dibawa pulang, minta goreng nama.
Ya, ini tuh buat makanan. Jamur shiitake sama jamur pancing. Nah, kira-kira manfaat lainnya itu ada pada gambar ini. Nah, teman-teman, apa informasi yang teman-teman tahu dari si penicillium ini? Kira-kira buat apa? Itu antibiotik obat ibu. Benar. Jadi si jamur Penicillium cryptogenum ini menghasilkan penisilin yang berguna untuk produksi vaksin. Secara massal seperti itu, teman-teman. Baik, waktunya sudah habis ya. Oke, kalian sudah menyelesaikan catatan kalian semuanya? Sudah. Oke, setelah menyelesaikan catatan kalian, diminta untuk presentasi. Kalau mau ke depan, silahkan. Mau di tempat duduknya juga boleh. Kelompok mana dulu nih yang mau presentasikan? Aku ibu. Oke, kelompok 1. Silahkan. Di tempat duduk aja ibu. Oke. Jadi terima kasih Bu. Kelompok kami akan menyimpulkan 2 poin penting, di mana yang pertama itu jamur berperan sebagai dekomposer Bu, yang mengurai bahan organik menjadi nutrisi untuk menyuburkan tanah sehingga keseimbangan ekosistemnya tetap terjaga. Oke, tepuk tangan dulu. Yeay. Ada lagi? Lagi Bu, yang kedua itu jamur berperan dalam produksi makanan melalui fermentasi. Contohnya itu ada tempe dan roti. Kalau tempe itu dibantu dengan jamur Rhizopus oryzae. Kalau roti itu dibantu dengan jamur Saccharomyces cerevisiae. Oke, benar sekali Dwi, tepuk tangan dulu. Lanjut kelompok 2, mau di depan atau di tempat duduknya? Di sini aja Bu. Oke, Oke, silakan. Jadi setelah kamu berdiskusi, jamur itu sama setuju dengan kelompok 1 ya, sama seperti kelompok 1. Jadi jamur itu sebagai dekomposer untuk mengurai makanan tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Terus selain itu juga menjaga kebersihan dan kesuburan lingkungan. Oke. Terus jamur itu bermanfaat juga Bu untuk produksi makanan. Tadi ada tempe seperti yang dibawa, terus ada oncom, roti, keju, di mana semuanya itu melibatkan jamur. Kemudian yang ketiga, jamur juga memiliki antibiotik Bu, yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ada manfaat lainnya untuk antibiotik, di mana penicillium itu menghasilkan penisilin yang akan menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Oke, tepuk tangan dulu buat dua kelompok. Baik, tadi presentasi sudah dilaksanakan dengan penuh percaya diri. Oke, tadi saat Ibu berkeliling, Ibu menemukan bahwa Dita tadi sempat kebingungan ya, bertanya manfaat lainnya itu ada apa. Nah, tadi juga sudah dijawab. Sebenarnya Ibu arahkan juga tadi di slide yang di bagian jamur penicillium itu. Jadi teman-teman sudah menemukan satu informasi ya dari Ibu. Kemudian sebelum kita lanjut lagi, mari kita rangkum dulu bersama-sama atas penemuan kalian yang telah kalian diskusikan hari ini. Yang pertama tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menyampaikan poin-poin hasil diskusinya. Kelompok 1 itu ada 2 poin dan kelompok 2 itu menambahkan ya 3 poin. Jadi tadi benar sekali untuk peranan jamur itu yang pertama ada
ada dekomposer. Yang seperti kalian tahu ya, dekomposer berarti si jamur ini memiliki peranan untuk menguraikan bahan organik yang ada di alam, kemudian bahan organik tersebut akan menjadi zat hara ya yang akan kembali ke tanah dan menyuburkan tanah tersebut sehingga tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita tuh bisa tumbuh subur seperti itu. Terus yang kedua untuk produksi makanan. Nah tadi Dwi juga bilang, saya Bu gitu, pas ibu tanya tempe ternyata makanan tuh sukaan Dwi gitu. Nah coba bayangin kalau misalkan nggak ada jamur, berarti kemungkinan besar nggak ada tempe dong di dunia ini. Benar sekali. Nah kemudian untuk manfaat lainnya tadi sebagai obat ya, obat ataupun yang berfungsi di bidang kesehatan, yaitu tadi vaksin penisilin tersebut. Oke. Sebelum masuk ke PR kalian, Ibu mau kalian merenungkan sedikit ya tentang apa yang telah kalian pelajari hari ini. Artinya kalian sudah belajar untuk mengenal ciptaan Tuhan yang paling imut-imut nih, kecil kan ya. Tadi kalian udah belajar bentuk-bentuk dari jamur sendiri, ada yang mikro, ada yang makro. Nah ternyata tuh jamur-jamur yang kecil ini dia memiliki fungsi atau peranan yang begitu besar ya bagi kehidupan kita. Coba bayangin kalau nggak ada jamur, tadi di pertanyaan pemantik ya, kalau nggak ada jamur berarti kemungkinan dunia ini bakal ya kacau balau gitu ya, berantakan, karena si jamur ini kan berperan penting dalam penguraian. Coba kalian tadi Ibu suruh bayangin, berarti kalau misalkan ada bangkai nih ya di suatu hutan misalkan, atau bangkai di di suatu kebun gitu, itu kalau nggak ada jamur berarti ya akan tetap seperti itu wujudnya, akan berbau busuk ya kan, karena proses dekomposisinya itu nggak sempurna. Jadi dia terus menerus ada di situ, misalkan bangkai kucing gitu kan, atau bangkai rusa yang ada di hutan. Nah itu kan akan tata ekosistem menjadi tidak teratur gitu. Oke, ini merupakan pekerjaan rumah kalian teman-teman. Jadi ini kalian disuruh untuk tulis dalam 2 paragraf apa saja yang telah kalian pelajari hari ini di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian ini yang harus kalian isi langsung di dalam kelas. Ketik 2 hal paling mengesankan, ketik 1 pertanyaan yang masih ingin kalian tanyakan. Nah, ayo sekarang teman-teman dipakai gadgetnya, handphonenya, di scan layar yang ada di samping ini. Oke, sudah semuanya? Cara jawabnya gimana ini Bu? Dipencet aja. Ya, tambah. Kiri. Oke, sudah ya, tidak perlu banyak-banyak, langsung kirim aja. Untuk tugas yang PR ini, Ibu harap kalian dapat menuliskannya dengan jujur ya, apa adanya.
karena yang ibu akan nilai bukan kebenaran dari jawabannya, tapi proses belajar kalian di dalam kelas ini. Oke. Oke, kalau sudah submit semuanya, sebelumnya ibu mengucapkan terima kasih atas semangat dan partisipasi kalian di kelas hari ini. Tepuk tangan dulu. Ya, kalian sudah hebat sekali, bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Kemudian sudah mengisi feedback ini juga. Ibu akan melihat nanti hasil-hasilnya dan mengecek kembali apa yang telah kalian isi dan kalian kirimkan. Lalu selanjutnya kita sudah ada di penghujung penghujung pembelajaran. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan beralih ke peranan yang merugikan. Jadi si jamur ini ada sisi positif dan sisi negatifnya dalam peranannya bagi kehidupan sehari-hari. Kita sudah mempelajari yang peranan menguntungkan. Minggu depan kita akan mempelajari peranan yang merugikan. Oke. Oke, sebelum menutup kita baca doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin doa kafaratul majlis. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi